Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba bagaimana untuk menghapus data atau delete data. Di sebelumnya kita sudah berhasil mengenai insert dan update. Sekarang tinggal kita bagaimana untuk membuat delete data. Oke, langsung saja kita akan menambah satu kolom lagi, yaitu kolom delete. Jadi kita buka saja. Jadi di indeks. Jadi sesudah kolom edit, kita buat kolom delete atau kolom hapus. Oke. Kemudian ini kita rapikan dulu. Jadi di sini juga kita isi button, tipe dengan button juga. Kemudian kelas btn, sini delete atau hapus. Ini kita simpan, kemudian kita coba refresh. Oke, ini. Jadi kita inginnya ketika kita hapus, kita kasih dulu konfirmasi. Konfirmasi kita tambahkan dengan konfirmasi dengan modal. Jadi kita bukan menggunakan modal yang terdapat pada input atau edit, tapi kita buatkan modal tersendiri. Jadi kita bikin modalnya kecil dari modal input ini. Jadi bagaimana caranya? Oke, kita tambahkan satu modal lagi. Jadi kita copy, kemudian kita paste aja. Nah, jadi di sini kita kasih nama aja modal kecil. Dan di sini untuk bodinya body SM. Ini juga kita tambahkan modal SM. Oke, ini modal kecil dengan ukurannya SM atau small. Ini sudah diatur oleh bootstrapnya. Nah, kita jalankan. Kita coba memanggil modal kecil di tombolnya hapus di data. Di sini kita taruh di bawah modal kecil. Kemudian untuk data tak PS tugelnya modal. Oke, ini untuk kolom hapus dan ini untuk kolom edit. Nah, kita coba simpan dan kita refresh. Oke, kita coba klik. Nah, ini
Nah, ini juga nanti juga bisa digunakan untuk konfirmasi-konfirmasi lainnya. Misalnya kalau ada master data yang lain, kita bisa menggunakan modal ini. Bagaimana caranya kita mengisikan konfirmasinya? Jadi kita tambahkan satu file. Jadi kita tambahkan satu file di di sini kita tambahkan satu file ya. Di filenya modal hapus. Oke, .php. Modal hapus.php. Jadi kita buka editornya. Kita contoh. Kita asal kasih nilai dulu. Save. Jadi ketika kita klik tombol hapus, nanti kita akan buatkan konfirmasi di mana konfirmasi itu diambil dari nilai yang ada pada modal hapus. Jadi bagaimana caranya? Oke, kita kembali ke indeks. Jadi di sini kita berikan dengan ID. Jadi kita tambahkan ID. Kita kasih nilai ID-nya, nilai ID dari tabel barang. Di sini ID. Oke. Kemudian kita tambahkan kelas modal hapus. Jadi kita tambahkan modal hapus. Kemudian kita terjemahkan ke dalam script jQuery. Jadi di sini kalau teman-teman kalau sedapatnya diketik ya. Kita copy paste aja. Copy. Kita paste di sini. Oke, kita buatkan modal hapus. Kemudian karena ini tadi ID, ini ID atributnya. Nah, kita di sini juga mengenalkan nilainya juga ID. Oke, ID. Kemudian untuk filenya modal hapus. Nah, ini ID. Kemudian untuk tampilan konfirmasinya bukan kita letakkan di modal body, karena ini punyanya modalnya untuk input atau insert dan juga edit, tapi kita letakkan di body SM. Ini kita letakkan di body SM. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan apakah bisa nilai pada modal hapus ini ditampilkan di dalam tagnya modal body SM-nya. Oke, kita refresh dulu. Hapus. Nah, ini berhasil. Kita sudah bisa memanggil nilai dari modal hapus. Tinggal kita memodifikasi untuk konfirmasi ketika kita akan menghapus data barang. Jadi kita coba saja.
Jadi kita bikinkan dulu formnya, form, atau kita panggil ID dulu. Kita panggil ID. Jadi ini ID barang yang sudah kita set di ID. Kemudian ini ID, dan di modal barangnya kita panggil ID dengan tipe data pos. Jadi kita coba tampilkan, kita simpan. Oke, kita refresh. Oke, kita panggil, hapus di 001. Kemudian di sini 002. Oke, kita kembali ke modal ini, kita hapus. Kita bikinkan form dan kita berikan input. Kita hidden saja, hidden name ID, kemudian value nya kita buat ID. Oke, kemudian kita buat button tipe submit, kelas PTN. Kemudian kita buat untuk tombol untuk mengembalikan modalnya. Tunggu dulu. Ini tipe datanya button data. Oke, kita coba jalankan. Kita refresh, hapus. Nah, di sini. Nah, kita bisa membuat kalimat konfirmasinya. Oke, kita buatkan di sini. Anda yakin untuk menghapus data ini? Oke, kita coba jalankan. Kita refresh. Nah, ini. Anda yakin untuk menghapus data ini? Tunggu dulu atau yakin. Jadi kita rubah aja, hapus menjadi yakin. Yakin. Nah, kalau seandainya kalau ketika yakin ini kita klik atau kita submit, kita akan proses datanya untuk menghapus data barang itu di tempat file. Jadi kita sediakan untuk query untuk menghapusnya. Jadi sebelumnya kita bikin dulu ini ID sama seperti insert, proses hapus, submit, return false. Oke, kita simpan. Nah, ini kita buat script. Scriptnya ketika di submit, function submitnya submit yang mana? Kita form dengan ID proses hapus di submit,
Kemudian kita akan memanggil filenya proses hapus.php yang proses hapus dengan serialis. Jadi dengan serialis ini kita hanya memanggil nilai dari ID, nilai input yang di hidden. Oke, data yang kita beri namanya file JSON. Ketika yakin, kita akan mengeluarkan modal SM atau modal kecil, modal hide. Di sini kita coba. Yang tadi kita beri nama ID-nya modal kecil. Nah, sekarang kita tinggal membuat file proses hapus karena belum ada file proses hapusnya ya. Oke, kita buat. Sini kita buat. Oke, proses hapus. Sini proses hapus. Ini proses hapus. Oke, kita buka. Di sini modal hapus dan prosesnya proses hapus. Di sini. Oke, kita bikin jembatan dulu nanti supaya nggak lupa. Atau lip. Kita bikin ID. Nah, ID ini kita ambil dari nilai ID yang di hidden, yang diterjemahkan oleh jQuery gitu. Oke, ini ID. Kemudian kita bikin file JSON-nya, array ID. Kita kembalikan nilai ID-nya. Oke, kita simpan. Kita coba untuk jalankan tombol hapusnya. Kita hapus. Anda yakin untuk menghapus data? Kalau yakin, dia akan otomatis menghapus ke database. Yakin? Nah, gitu. Kita refresh, apakah nanti sudah terhapus? Nah, masih 5, berarti masih 5 record, berarti belum terhapus. Ini masalahnya di mana? Oke, kita cek dulu. Berarti masalahnya perintah untuk menghapus data ke database-nya belum kita bikin. Kita bikin SQL con prepare delete from barang where ID sama dengan ID. SQL bin param ID com ID. SQL execute. Nah, ini perintah untuk menghapus data atau menghapus barang.
Ini video, kita simpan. Oke, kita coba jalankan dulu perintah hapus. Oke, misal kita menghapus dengan ID barang 001 di rokok Sampurna isi 12. Oke, kita coba hapus. Oke, kita klik. Anda yakin untuk menghapus data ini? Oke, kita klik yakin. Oke. Nah, ini apakah nanti terhapus? Kita coba, kita refresh. Nah, oke, bisa terhapus. Nah, ada satu lagi triknya. Bagaimana nanti supaya terhapus, datanya otomatis juga terhapus. Jadi caranya adalah bisa kita kembali ke file index. Nah, kita cari di bagian TR, di bagian baris. Jadi di baris ini kita berikan ID sama dengan baris dengan kodenya data ID. Ini artinya kalau nanti kita hapus, otomatis baris yang kita pilih itu akan terhapus sendiri atau menghilang sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita pergi ke modal hapus. Jadi nama ID-nya baris 001 kalau misalnya. Jadi bahasanya seperti baris 002, baris 003, baris 004, baris 005. Jadi kita coba, kita di modal hapus. Karena ini sudah kita kasih ID-nya di modal hapus. Ini sudah betul, modal kecil keluar dan barisnya kita hilangkan di fade out. Slow function di sini kita berikan misalnya key this remove. Yang di sini kita panggil berarti TR dengan ID-nya baris dan data ID. Di baris 001 atau 002 berdasarkan ID yang kita pilih. Oke, kita coba. Mudah-mudahan jalan atau mudah-mudahan berhasil. Ini adalah untuk menghilangkan barisnya ketika sudah kita klik tombol hapus. Oke, kita refresh dulu. Oke, kemudian kita coba menghapus ID barang 003. Oke, kita hapus. Kemudian kita klik yakin. Nah, oke. Jadi otomatis terhapus. Kemudian kita klik lagi untuk 005-nya. Nah, oke. Oke, mungkin demikian tutorial untuk curut data kita, mungkin sampai di sini. Nanti akan kita kembangkan lagi, atau fitur-fitur lain akan kita buatkan tutorialnya pada kesempatan yang lain. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.